Perkenalkan, nama saya Felicia Zelva, dan di sini saya akan membahas sedikit tentang rokok yang tentunya udah nggak asing bagi kita karena udah tersebar di mana-mana dan dijual di mana-mana juga. Dan walaupun di bungkus rokok itu sendiri sudah ada peringatan bahwa rokok dapat membunuhmu, entah mengapa peminatnya tetap banyak. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, anak-anak di bawah umur juga mulai ikut merokok, entah karena hanya untuk menyicipi rasanya atau bahkan hanya ikut-ikutan saja biar terlihat keren. Nah, maka dari itu, teman saya Balerina akan melakukan sedikit wawancara terhadap anak-anak di bawah umur mengenai rokok. Kira-kira apa ya tanggapan mereka tentang rokok? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balerina Aulepawitra. Saya akan melakukan beberapa wawancara kepada anak kecil dan remaja mengenai rokok. Kamu tahu rokok nggak? Tahu. Kamu tahu tembakau? Tahu tembakau nggak? Tahu. Enggak. Nggak. Kalau misalnya, bentar, kamu ngerokok nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak ngerokok? Susah. Bisa. Terus apa lagi? Udah. Udah, enak aja. Yaudah. Ngap. Ngap. Terus kalau misalnya nanti besar mau ngerokok nggak? Nggak tahu. Enggak. Nggak. Makasih ya. Kamu tahu rokok nggak? Tahu. Tahu tembakau nggak? Tahu. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Kalau nggak ngerokok nanti besar mau ngerokok nggak? Enggak. Kalau misalnya ngerokok, kamu kenapa ngerokok? Enggak tahu. Gak tahu, jadi nggak mau ngerokok nanti Iya. besar juga. Ya udah, kasih. Kamu tahu rokok nggak? Tahu. Tahu tembakau nggak? Enggak. Kalau misalnya udah besar mau ngerokok nggak? Enggak. Kenapa? Takut sesak napas. Kalau misalnya berubah pikiran, ngikutin teman-teman, misalnya mau ikut ngerokok nggak? Enggak. Nggak, ya udah, makasih ya. Ya, bye-bye, Kak. Kamu tahu rokok nggak? Tahu. Tahu tembakau nggak? Tahu. Kamu ngerokok nggak? Merokok. Kalau nggak ngerokok, apa yang kamu rasain? Wah, sakit, menderita. Terus? Rasanya tuh kalau nggak ngerokok itu kayak apa ya? Sampah rasanya. Ya udah, makasih ya. Iya. Nah, itu dia tadi wawancara Balerina dengan beberapa anak-anak di bawah umur mengenai rokok. Ternyata walaupun banyak banget anak-anak di Indonesia yang masih di bawah umur yang sudah mulai merokok, tapi tetap ada anak-anak juga yang menghindari rokok gitu. Nah, karena dari tadi kita bahas tentang persoalan anak kecil yang udah mulai merokok dan kita tahu kalau rokok itu bahaya, tapi apa sih sebenarnya bahaya dari rokok? Maka dari itu teman saya Aldriansyah bakal menjelaskan apa saja bahaya-bahaya merokok. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldriansyah Zelviansari atau lebih akrab dipanggil Aldri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bahaya dari menghisap rokok. Nah, sebelum masuk ke inti materi atau inti pembicaraan, alangkah lebih baiknya teman-teman harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu rokok dan zat-zat apa saja yang terkandung di dalam satu batang rokok. Oke teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa itu rokok. Menurut sumber yang saya baca, dari Departemen Kesehatan Banten, rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus menggunakan kertas atau daun atau kulit jagung dengan sebesar jari kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm yang salah satu ujungnya dibakar untuk dihisap. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai zat-zat apa saja sih yang terkandung di dalam satu batang rokok. Sebenarnya itu ada banyak zat yang terkandung di dalam satu batang rokok, namun saya akan menyebutkan 5 di antaranya. Yang pertama itu adalah zat nikotin. Zat nikotin ini adalah zat yang bersifat adiktif, di mana penggunanya akan mengalami kecanduan. Lalu yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah zat yang seharusnya berada di kendaraan bermotor.
Karbon monoksida ini akan masuk ke hemoglobin dalam saluran darah yang nanti akan masuk ke jantung sehingga menyebabkan jantung kekurangan oksigen. Lalu yang ketiga adalah zat yang bernama tar. Zat yang bernama tar ini pada umumnya digunakan untuk mengaspal jalan, dan apabila masuk ke dalam tubuh secara terus-menerus, zat ini dapat memicu kanker pada tubuh. Lalu yang keempat adalah zat yang bernama DDT. Zat ini digunakan untuk membasmi serangga seperti membasmi nyamuk, membasmi semut, atau membasmi kecoa. Lalu yang kelima adalah aseton. Aseton adalah zat yang pada umumnya digunakan untuk menunturkan cat. Berbahaya sekali bukan apabila zat yang seharusnya digunakan untuk menunturkan cat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu adalah 5 zat yang terkandung di dalam satu batang rokok. Sebenarnya masih banyak lagi zat-zat yang terkandung dalam satu batang rokok, namun tadi saya menyebutkan 5 di antaranya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi rokok atau menghisap rokok. Yang pertama adalah katarak, lalu yang kedua adalah kulit keriput, lalu yang ketiga adalah hilangnya pendengaran, yang keempat adalah kanker kulit, yang kelima adalah kerusakan pada sperma untuk pria, dan yang keenam adalah keguguran kehamilan pada wanita. Dan yang paling parah adalah kerusakan pada saluran pernafasan, terutama pada paru-paru, karena merokok dapat mengakibatkan kanker paru-paru dan juga kanker jantung. Nah, teman-teman udah dengar kan tadi beberapa hal tentang rokok, mulai dari definisi, zat-zat yang terkandung di dalam rokok, dan juga dampak yang ditimbulkan dari merokok. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk yang sekarang sedang merokok untuk menguranginya pelan-pelan secara bertahap, dan untuk yang tidak merokok sampai saat ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga diri sendiri dan lingkungannya. Sekian, terima kasih. Nah, setelah tadi Aldri udah ngejelasin bahaya-bahaya merokok, kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari merokok? Nah, saya dan Balerina juga Aldri bakal kasih tahu ke kalian semua hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari merokok. 1. Ingatkan kerabat atau keluarga dekat. Bale, kok kamu ngerokok? Iya dah, mulut gue asem nih. Aduh, mendingan kamu ganti deh rokoknya jadi ini. Jadi apa? Permen karet. Iya, itu juga bisa bikin mulut kamu manis. Buang dong. Dua, menghilangkan stres dengan mendengarkan musik. Semua mahasiswa lulusan SMA. Premis minornya Nita seorang mahasiswa. Kesimpulannya berarti Nita adalah lulusan SMA. Tapi kalau Nitanya dulunya SMK, tau? Dengerin musik aja. Itu lagi ngapain? Ikut aja pokoknya. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Empat, hindari hal-hal yang dapat memicu stres. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! 5. Berolahraga. Nah, itu dia tadi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari merokok. Semoga kedepannya kita dapat memilah mana yang baik dan yang buruk untuk tubuh kita sendiri. Dan ya, sekian dari kami. Saya Felicia Zalfa, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.